أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد معاشر المسلمين rahimakumullah, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat subuh di Masjid Raudhatul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, di mana saat ini kesehatan itu menjadi persoalan serius bagi kita umat manusia, bukan hanya bangsa Indonesia. Dengan nikmat kesehatan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melengkapi nikmatnya kepada kita dengan nikmat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak saya kira di antara saudara-saudara kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, tapi belum tentu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bimbingan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. Siapa saja yang dikehendaki oleh Allah untuk diberikan petunjuk ciri yang paling mudah, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am ayat 125, dilapangkan hati dan dadanya untuk menerima seruan Islam. Mungkin kadang-kadang kita susah sekali menerima, itulah yang harus kita syukuri. Itu yang pertama. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, pada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah SAW hingga hari akhir nanti. Kajian tafsir Al-Quran itu sesungguhnya menjadi bagian dari kewajiban bersama umat Islam. Kalau kita baca misalnya di dalam tafsir yang saya bawa ini, tafsir Ibnu Katsir, di bagian-bagian pendahuluan kita diminta, jadi beliau menyatakan bahwa fal wajibu 'alal ulama al-kashfu an ma'ani kalamillah.
Jadi wajib bagi para ulama untuk terus mengungkap. Nah, ulama itu sinten? Siapa saja yang nanti mau terus belajar Al-Quran dan kemudian mendapatkan kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memahami isinya. Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah riwayat, inna min asyratis sa'ati ayyatadafa'a ahlul masjid lima lam yajidu may yusalli bihim. Di antara tanda hari akhir itu, kata Rasulullah SAW, adalah penghuni masjid, ahlul masjid itu saling dorong. Kenapa kok saling dorong? Ada apa? Lima lam yajidu may yusalli bihim, karena enggak merasa percaya diri untuk ngimami sholat. Ini sebenarnya sindiran dari Rasulullah SAW kepada kita semua. Jangan sampai kita itu berhenti belajar Al-Quran, dan karena itu kemudian Al-Quran itu hanya ada di dalam tulisan. Terus kemudian dalam persoalan-persoalan yang sesungguhnya umat Islam itu membutuhkan kehadiran orang yang belajar Al-Quran itu untuk maju, gak ada yang berani. Sampai naik sing luwih tuwek, sampai naik sing nom sing pikirannya sih kakek masalah, sampai naik begitu ya. Jadi karena itu belajar Al-Quran itu menjadi kewajiban kita semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Dalam tafsir Ibnu Katsir, pembahasan tentang surah Al-Fatihah itu pertama tentang nama-nama. Ya, surah Al-Fatihah itu memiliki banyak nama lain gitu ya. Surat-surat yang lain juga sebenarnya begitu nanti. Ya. Jadi Ibnu Katsir dalam tafsir itu kalau membahas tentang awal surat, beliau buat pengantar dulu, ada pengantarnya. Ya, akan dibahas oleh beliau tentang identitas surat tersebut. Ya, kalau surah Al-Fatihah, surat Al-Fatihah itu surat apa kelebihannya, ya, namanya apa saja, ya, hal-hal terkait dengan surat ini apa saja. Itu dulu ketika membahas sebuah surat itu beliau membuat pengantar. Agak beda nanti kalau kita misalnya membaca tafsir Jalalain gitu ya, langsung ringkas, langsung pada maknanya, dan maknanya itu makna bahasa, tidak banyak dalil yang kemudian disertakan, karena memang itu terkait dengan ini ya, metodologi para ulama gitu. Gampangnya kalau yang di hadapan kita itu tidak perlu banyak alasan untuk iman gitu ya, langsung saja artinya ini, artinya ini, artinya ini, selesai. Tapi bagi kita yang ingin menambah pengetahuan, dengan tambahnya pengetahuan itu menjadi lebih meyakinkan, diberikan penjelasan yang panjang. Dalam kitab fikih juga gitu kan, macam-macam. Ada yang kecil-kecil, tipis-tipis, ringkas-ringkas, langsung dilaksanakan. Soalnya kalau dikasih banyak alternatif malah bingung gitu. Sing bener sing di kan gitu. Tapi bagi mereka yang sudah ketemu orang lain, ketemu pendapat lain, itu kan akhirnya kok begitu, apa alasan kita? Butuh fikih yang lebih banyak penjelasannya, fikih perbandingan gitu ya. Dan tafsir juga begitu. Nah, tafsir itu orientasinya juga macam-macam.
Baik, ketika menafsirkan surah Al-Fatihah, jadi Ibnu Katsir itu menyebut Al-Fatihah itu yang pertama dia bahas adalah dari sisi namanya, banyak namanya. Yuqalu laha Al-Fatihah ay Fatihatul Kitab. Jadi yang pertama disebut dengan Al-Fatihah, atau sebutan lainnya adalah Fatihatul Kitab, wa biha tuftahul qiraah fis shalawat. Ya, karena Al-Quran itu dari sisi urutannya memang dibuka dengan surah Al-Fatihah, disebut dengan Fatihatul Kitab. Ya, orang bertanya, ya yang diturunkan dulu kan Al-Alaq, kenapa kok Al-Fatihah di depan gitu kan, kenapa bukan Al-Alaq gitu? Maka jawabannya sesuai dengan apa yang disebut di dalam surah Al-Waqiah, ya, ayat 77, 78, 79. Wa innaha laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Al-Quran dia itu adalah Al-Quran yang mulia, fi kitabim maknun, sudah tersimpan dalam kitab yang tersimpan di sisi Allah, la yamassuhu illal mutahharun. Atau di dalam akhir surah Al-Buruj, ya, bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfuz, gitu ya, di lauhim mahfuz. Jadi Al-Quran itu jumlah wahidah itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu nanti dalam teori tentang penjelasan, ya, kemudian menjadi teori tentang turunnya Al-Quran, itu ada dari sisi Allah ke langit dunia, sama'ud dunia, itu jumlah wahidah sekaligus. Baru dari langit dunia oleh malaikat Jibril itu disurunkan berangsur-angsur kepada Nabi sesuai dengan situasinya, gitu. Sama kalau belajar apa namanya, belajar sebuah buku, kadang-kadang itu nggak harus di awal sampai akhir, kadang-kadang perlu, ya, kalau anak-anak belajar kadang-kadang perlu untuk disampaikan itu yang sesuai dengan situasi dan kondisinya, begitu. Dan itu lebih menguatkan hati, linusabbita bihi fuadak, supaya lebih kuat, lebih kokoh. Jadi oleh Allah Subhanahu wa taala sudah selesai, sudah lengkap. Karena itu urutan Al-Quran, urutan surah itu disebut sepakat, disebut itu adalah tauqifi, udah dari Allah Subhanahu wa taala. Urutannya Al-Quran dulu adalah Al-Fatihah, maka disebut dia sebagai Fatihatul Kitab. Wa yuqalu laha aidan ummul kitab 'indal jumhur, kadang-kadang disebut juga dengan ummul kitab, ya. Wa dzakarahu Anas wal Hasan wa Ibnu Sirin karhan tasmiyataha bidzalika. Ya, jumhur ulama sepakat dia disebut ummul kitab. Ya, kenapa disebut ummul kitab? Karena ummul kitab itu dalam sebuah hadis yang sahih, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, alhamdulillahi rabbil alamin ummul kitab wa ummul kitab was sab'ul mathani wal qur'anul azim. Jadi gitu. Orang Arab itu kalau bicara apa namanya, ummun itu, ya, karena dia yang ada di bagian depan itu ummun itu, maka disebutlah dengan ummul kitab. Bahkan ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi tadi itu dari Abu Hurairah, memang Al-Quran itu disebut dengan ummul kitab, meskipun sebagian ada yang berpendapat saya nggak pakai istilah ummul kitab lah, ya, tidak pakai ummul kitab gitu, ya. Itu ada Al-Hasan, Ibnu Sirin dan Anas, ya. Jadi di kalangan sahabat ada sahabat Anas, di kalangan para tabi'in ada namanya Al-Hasan, dan di kalangan tabi'ut tabi'in ada namanya Ibnu Sirin, gitu ya. Jadi itu perbedaan biasa, tapi memang dalam hadis yang tadi sudah saya bacakan itu disebut oleh Rasulullah SAW
Dia Al-Quran itu adalah, maaf, Al-Fatihah itu adalah alhamdulillahirabbil alamin ummul Quran wa ummul kitab. Itu yang kedua. Wa yuqalu laha, itu yang kedua. Yang ketiga, wa yuqalu laha alhamdu wa yuqalu laha as-shalah. Ya. Al-Quran itu, maaf, Al-Fatihah itu disebut juga namanya dengan surah Alhamd, karena Rasulullah SAW tadi dalam hadis tadi itu memulainya dari alhamdulillahirabbil alamin gitu ya. Meskipun nanti ketika apakah bismillah itu masuk bagian dari ayat Al-Quran atau maaf surah Al-Fatihah atau tidak, jumhur ulama masuk ya, tapi sebagian nanti berpendapat nggak masuk bismillah itu gitu. Itu nanti yang membuat ada sedikit perbedaan tentang jumlah ayat, tapi jumhur ulama itu masuk. Kalau di surah yang lain tidak, nanti ada bahasanya sendiri ketika bahas bismillah ini, nanti ketika bahas ayat pertama tentang bismillahirrahmanirrahim. Nah, disebut juga dengan as-shalah. Jadi Al-Quran ini disebut juga dengan, maaf, Al-Fatihah ini disebut juga dengan as-shalah. Kenapa? Didasarkan pada hadis Nabi Rasulullah SAW bersabda, qasamtus shalah baini wa baina abdi nisfaini fa idza qala al-abdu alhamdulillahirabbil alamin qala Allahu hammadani abdi, al-hadis. Fasummiyatil Fatihah sholatan li'anha syartun fiha wa yuqalu laha. Jadi yang pertama disebut as-shalah karena Allah Subhanahu wa taala ketika kita membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat itu, ya, kata Rasulullah SAW, Allah membagi ya surat ini dari dua bagian. Qusimatis sholah baini wa baina abdi, qasamtus sholah baini wa baina abdi. Saya bagi as-sholah itu antara saya dengan hamba. Yang disebut as-sholah di sini oleh Rasulullah SAW, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini kalau dalam ilmu hadis namanya hadis ini hadis qudsi. Rasulullah SAW bersabda, tapi yang dikutip oleh Rasulullah adalah firman Allah, bukan dari ayat Al-Quran, tapi langsung ya dari apa yang beliau peroleh, tidak melalui malaikat Jibril. Itu disebut hadis qudsi. Kata Allah Subhanahu wa taala, saya membagi as-shalah. Yang disebut as-shalah di sini adalah surah Al-Fatihah, karena penjelasan berikutnya ketika seorang hamba membaca alhamdulillahirabbil alamin dalam sholat, maka saya katakan, kata Allah, hammadani abdi, hambaku sudah memujiku. Kenapa dibagi dua? Karena itu ada dialog antara Allah dengan kita. Oleh karena itu sebagian fikih salat itu menyebut fikih imam itu, sebagian berpendapat dalam hal fikih imam itu ngimami salat kalau bisa jangan disambung gitu ya, dibaca per ayat. Supaya apa? Supaya dialognya itu berlangsung gitu ya. Meskipun nanti pendapat yang lain boleh saja alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, boleh saja. Tapi dengan hadis ini sebagian berpendapat jangan disambung. Supaya apa? Dialog itu betul-betul terjadi, kita rasakan begitu. Itu tentang makna Al-Fatihah disebut dengan as-shalah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, qasamtu baini wa baina abdi, ya, as-shalah nisfaini. Saya bagi as-shalat itu jadi dua bagian gitu ya. Ya, bagiannya Allah dan bagiannya hamba manusia. Itu yang keempat. Yang kelima, Al-Fatihah itu disebut juga dengan asy-syifa. 5 rawahu Darimi an Abi Sa'idin marfu'an, Fatihatul kitab syifaan min kulli summin. Dalam sebuah riwayat yang
diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dalam sunannya. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan bahwasanya Al-Fatihah atau Fatihatul Kitab itu syifaan min kulli summin, obat dari semua macam racun. Cuma kan kalau sekarang kan berani nggak nyoba kena racun seperti para sahabat dulu ya, kena racun disengat kalajengking, ada racun kalajengking, nggak punya obat, Al-Fatihah bacanya, berani nggak masalahnya. Kenapa? Karena kita itu sudah tertanam dengan metode baru di dalam pengobatan, namanya medis modern. Kak wani, ada yang berani coba? Sesekali harusnya dicoba. Wah kadung, ini Ustaz anti racunnya. Enggak, kita itu akan berani kalau sudah terpaksa. Kapan terpaksanya? Kalau medis modern nggak terjangkau itu baru berani, dan insya Allah bisa saja ya, bisa. Saya sendiri ya sama, mungkin sama dengan jenengan ya, harus membagi kapan saatnya meruqyah dengan Al-Fatihah, kapan dibawa ke dokter itu ini kadang-kadang masuk di pikiran ya, kan? Dalam situasi tertentu saya pakai. Suatu saat itu anak saya sakit, panas sekali, jamnya sudah jam agak malam gitu ya, tapi panasnya dalam posisi tidur. Gimana ini Pak, kata istri saya, batin saya ini hari ini udah kadung malam mau pono dokter, ditunggu saja deh gitu. Udah hampir menggigil ya, kalau bahasa yang saya tahu biasanya hampir step gitu ya. Gimana Pak, tunggu aja, nanti kalau bangun masih begini ya nanti. Sambil saya berusaha meruqyah ya, dengan apa, Al-Fatihah diulang-ulang saja, berapa kali saya lupa, nggak saya tentukan itu ya, dan itu sering saya pakai. Istri saya kan orang ini ya, orang kimia gitu ya, dulu dokter biasanya dulu begitu. Nah, gitu. Tunggu sampai bangun, ternyata masih tetap sama, nggak ada ini, nggak ada pengaruhnya, pancet. Bawa ke dokter, dikasih resep, keluar dikasih resep, nanti tebus di luar saja. Ternyata apa namanya, sampai di luar mau naik mobil muntah. Bismillah, mudah-mudahan penyakitnya keluar, saya bilang gitu. Terus ya apa Mas? Ora usah tukono obat, saya bilang gitu. Tukono madu aja, saya bilang gitu. Gitu ya, sudah, karena kebetulan orang tua saya dia stok madu terus gitu ya, sudah dengan madu sampai rumah, alhamdulillah tidak apa-apa. Nah, saya akhirnya diskusi sama istri saya, kira-kira apa ya sebabnya, saya bilang gitu ya. Sehingga sejak saat itu istri saya biasakan, sudahlah kalau anak sakit itu pertama gendongan dulu gitu ya, ketika masih bayi itu ya, sambil dibacakan Al-Fatihah. Itu kata Rasulullah SAW, Fatihatul Kitab syifaun, ya, merupakan syifa min kulli summin, dari setiap racun ya. Tinggal kapan mau nyobanya, karena kalau duitnya banyak itu gampang bagi dokter gitu ya. Sehingga jarang mencoba dengan ini Al-Fatihah khususnya. Oleh karena itu yang ke 1, 2, 3, 4, 5, yang kelima adalah disebut juga ruqyah. Ar-ruqyah berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri juga sama, bahwa Rasulullah tadi itu ada yang kesengat kalajengking, dibacakan sahabat itu Al-Fatihah, sembuh ternyata. Wah, dapat hadiah. Ini kan yang sakit itu kebetulan apa namanya, kepala kampung, kepala suku, nggak ada yang bisa ngobatin. Ada sahabat Nabi lewat rombongan mau mampir di situ, mau nginep di situ, nggak boleh. Tapi ketika sudah pergi dipanggil lagi, bisa, ada yang bisa ini nggak? Ada dokternya nggak, kira-kira begitu kalau bahasa sekarang. Akhirnya salah satu mencoba dengan Al-Fatihah tadi itu dan sembuh. Nah itu teman-teman yang lain, boleh nggak begitu tuh? Nabi nggak pernah ngajari kan gitu. Akhirnya ketika pulang ditanya kepada Rasulullah SAW, dikonfirmasikan kepada beliau. Kata Rasulullah SAW, apa kata Rasulullah? Wa man yudrika annaha ruqyah. Sampai nggak tahu ya, itu namanya ruqyah, gitu ya. Ruqyah dengan Al-Fatihah. Oleh karena itu disebut dengan ruqyah.
Yang keenam disebut dengan asasul Quran. Qala wa asasuha bismillahirrahmanirrahim wa sammaha Sufyan bin Uyainah ya bil waqiyah. Jadi disebut dengan asasul Quran atau kadang disebut oleh Sufyan bin Uyainah. Di kalangan tabi'i itu ada Sufyan bin Uyainah itu menyebut al-waqiyah ya. Jadi disebut dengan asasul Quran. Jadi pondasinya Al-Quran itu surah Al-Fatihah disebut asasul Quran. Oleh Sufyan bin Uyainah disebut dengan al-waqiyah. Tadi ya terkait dengan ruqyah tadi itu yang menjaga. Yang berikutnya disebut dengan al-kafiyah li'annaha takfi amma adaha wa la yakfi ma siwaha anha kama jaa fi ba'dil ahadisi al-mursalah. Disebut dengan al-kafiyah. Kenapa? Kalau sholat itu kan enggak baca surat yang lain boleh. Yang penting baca al-Fatihah. Ya. La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Jadi kalau yang lain enggak dibaca boleh, sudah cukup dengan Al-Qur'an. Maaf, dengan Al-Fatihah. Itu disebut dengan al-kafiyah. Kemudian di antara nama Al-Qur'an yang kemudian sering kita pakai ya, sering kita dengar itu adalah as-sab'ul matsani. Ya, yang populer disebut sab'ul matsani, yaitu 7 ayat yang diulang-ulang. Kenapa diulang-ulang? Setiap sholat dibaca ya, dalam banyak kesempatan buka majelis dengan Al-Fatihah misalnya, jadi diulang-ulang as-sab'ul matsani ya, meskipun makna as-sab'ul matsani itu berbeda-beda. Hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala, Al-Fatihah itu disebut dengan Fatihatul Kitab atau Fatihatul Quran. Yang kedua disebut dengan Ummul Quran. Yang ketiga disebut dengan Alhamdu. Yang keempat disebut dengan As-Salah. Yang kelima disebut dengan Asy-Syifa. Yang keenam disebut dengan Ar-Ruqyah. Yang ketujuh disebut Asasul Quran. Yang kedelapan disebut dengan Al-Waqiyah, sesuatu yang menjaga. Yang kesembilan disebut dengan Al-Kafiyah ya, yang mencukupi semuanya. Yang ke-10 disebut dengan As-Sab'ul Matsani. Saya kira kita baru bicara tentang surah Al-Fatihah dari segi identitasnya, namanya. Di kalangan para ahli tafsir saya kira ini juga bukan pendapat satu-satunya. Artinya Ibnu Katsir diantara yang menyebut banyak nama Al-Fatihah berdasarkan dalil-dalil tadi itu. Tapi yang umum adalah As-Sab'ul Matsani, yang umum adalah Al-Fatihah, yang umum adalah Ummul Quran atau Ummul Kitab. Itu yang paling umum. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.